Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat dan sengsaranya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mungkin ada pengantar dari Pak Jamil, silakan Pak. Sepatah dua patah kata. Lanjut Pak ya. Lanjut ya. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 201. Hai, marilah kita bersama memuji Bunda Penebus, perawan yang tidak bernoda, pujaan segala bangsa. Ingatlah Bunda anakmu yang dirundung kesusahan. Ya Bundaku, berpalinglah dan tolong kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus wilayah 2 Paroki Bunda Maria Jeruju Kuskupan Agung Pontianak, kita hari ini beribadat dan berdoa rosario di rumah Pak Jamil. Suatu keistimewaan bisa hadir kembali setahun yang lalu. Seingat saya memang setahun yang lalu kita misa di tempat ini, dan tadi saya bertanya, ini udah lurus kan begitu. Waktu itu masih membengkok di sebelah sana kan. Jadi kita tidak bisa melihat perubahannya karena memang ditutupi oleh ruko. Jadi beliau memang sengaja mengajak kita untuk melihat ya kan renovasi rumahnya yang baru. Terima kasih Pak Jamil. Dan pada hari ini juga kita berdoa teristimewa bagi kesehatan untuk keluarga Pak Jamil dan Bu Jamil serta anak-anak, menantu serta cucu-cucunya, dan juga usahanya agar selalu sehat walafiat, anak dan cucunya berhasil dalam hidup berkeluarga. Kemudian juga untuk cucu-cucunya yang bersekolah berhasil dalam sekolah dan pendidikan. Kemudian kelancaran dalam usaha Pak Jamil sekeluarga agar diberikan kekuatan, ketabahan dan rezeki oleh Allah Tritunggal Yang Maha Kudus dalam menjalani usaha. Dan juga kita berdoa untuk kesembuhan adik Bu Jamil ya, yang tercinta, yang sekarang sedang kritis, sedang dirawat di rumah sakit yang bernama
Katirin ya. Semoga dia diberikan sukacita, penghiburan, dan jika Allah berkehendak, dia dapat disembuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang kami ucapkan di muka bumi ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami temui pada hari ini, agar kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Berilah kesehatan untuk keluarga besar Pak Jamil, begitu juga untuk keluarga besar lingkungan Santo Rufinus, serta kelancaran dalam usaha untuk keluarga Pak Jamil, agar selalu dibimbing oleh kasih Kristus dalam melaksanakan usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Begitu juga untuk umat di lingkungan Santo Rufinus. Dan juga kami mohon pertolongan dalam nama-Mu yang menciptakan langit dan bumi untuk kesembuhan adik Bu Jamil yang sedang kritis, yang sedang terbaring di rumah sakit. Semoga tangan para dokter dan perawat Engkau bantu sesuai dengan kehendak-Mu dapat merawat Ibu Katirin ini agar dapat dipulihkan dan disembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Kristus, oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus seperti aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Nomor 57. Mulai. Kumohon ya Tuhan, berkati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu, gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada hari ini mengingatkan kembali akan pentingnya dan paling utamanya setia kepada Kristus. Tidak ada yang bisa menggantikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari-hari ini kita mendengarkan TikTok, YouTube, snack video, Facebook, ya kan, berbagai macam medsos mengkritik tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengkritik itu adalah antikristus. Kalau kita baca di surat 1 Yohanes itu jelas bahwa ada antikristus. Dan jangan pernah percaya kepada orang yang sudah meninggalkan ajaran Katolik untuk menjelaskan iman Katolik. Dijelaskan dalam 1 Yohanes itu jelas. Jangan pernah mendengarkan orang itu, karena orang itu adalah penyesat, antikristus. Walaupun hebat dia menjelaskan dari A sampai Z, tapi dia sudah meninggalkan Kristus. Dan jangan mendengarkan katekesenya atau pengajarannya, karena sudah sesat. Dan itu disorot oleh medsos dan kita senang mendengarnya ketimbang daripada ya yang dilakukan katekese yang dilakukan oleh banyak imam sekarang, baik di TikTok, snack video dan sebagainya. Mungkin sudah ada puluhan pastor yang melakukan katekese secara media sosial, tetapi kita lebih suka yang kontroversi. Kita suka bertanya-tanya, mengandai-andai, padahal sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh surat 1 Yohanes untuk tidak didengarkan, karena itu sudah penyesat. Bahkan kalau kita tahu Romo Wong Deso itu sudah katakan, ngapain kita membahas itu, karena sudah dari 2000 tahun yang lalu banyak penyesat, banyak bid'ah, ya. Jadi hal-hal semacam itu janganlah mengganggu iman kita, dan janganlah kita percakapkan, perbincangkan, karena memang itu tidak ada apa-apanya, sia-sia. Itu adalah orang-orang yang frustasi iman, ya kan, lalu dia ingin memiliki prestasi di iman lainnya dan untuk ya membahas tentang Yesus Kristus, ya kan, karena kalau kita membahas tentang Yesus Kristus, orang Kristen itu tidak akan menganggap itu sebagai ya pelecehan agama. Coba kalau kita misalnya ngomong agama lain, udah di ya KUHP-kan, dipidanakan, diperdatakan.
Mengapa? Karena memang tidak boleh memang. Tetapi kalau membicarakan Kristus, kita bilang orang Kristen itu kan maha pengasih, sama seperti Kristus, ya kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan itu membuat kita akhirnya terlena. Lalu itu yang kita dengarkan, baca, berdoa lupa misalnya, ya, doa pagi, ya, awal-awal sudah buka, atau mengeserkan sharing-sharing kesaksian iman, ya silakanlah. Tetapi harus isinya yang memang benar-benar sabda Yesus Kristus. Banyak di antara kita mungkin terlena oleh medsos itu karena keasikan, apalagi tantangan dunia. Misalnya medsos-medsos yang lucu-lucu, meme-meme yang lucu-lucu. Ya kan, hati-hati ya, karena banyak di antara kita tidak memahami. Nah, khususnya misalnya lagu liturgi dan lagu rohani. Lagu rohani itu berbeda dengan lagu liturgi. Lagu liturgi hanya bisa ya kan dinyanyikan ya kan pada saat liturgi kan. Lagu rohani itu tidak bisa dinyanyikan di waktu liturgi. Nah, itu perbedaannya. Ada lagu doa Bapa Kami yang kayaknya doanya ya kan lagu liturgi tapi lagu rohani. Misalnya Bapa Kami Filipina atau misalnya ya kan yang dolo-dolo tuh. Tapi memang masih masuk di dalam ada bakti ya, saya kurang tahu. Tapi kalau menurut musik liturgi ya memang itu sudah tidak masuk. Jadi hati-hati juga memilih. Banyak kita tuh berpikir lagu yang kayaknya melo-melo itu kayaknya yang buat ngantuk di itu bukan musik liturgi, itulah musik liturgi ya. Musik liturgi itu dia sebenarnya kalau dinyanyikan dengan tepat, dengan nada yang pas, dengan penghayatan iman, itu akan menciptakan suasana kebatinan yang luar biasa bersama dengan Kristus. Kalau kita datang ke gereja itu untuk berjumpa dengan Kristus. Dan wujud Yesus, penyembahan yang tertinggi umat Katolik itu adalah penyembahan sakramen Ekaristi. Itulah Yesus Kristus. Banyak di antara orang yang bukan Katolik tidak paham dia. Melihat patung-patung yang ada di gereja dianggapnya kita menyembah patung. Itu kan sebenarnya wujud dari benda-benda sakramentali untuk memfokuskan diri bahwa gereja Katolik memberikan sarana-sarana itu untuk kita fokus dalam berdoa. Bayangkan kalau misalnya kita tidak melihat, misalnya tidak ada gambar Kristus ya kan, kok Yesus bisa digambarkan? Ya bisa, waktu Veronica mengusap wajah Yesus itu sudah digambarkan. Jangankan itu, sebelum Yesus saja banyak gambar-gambar zaman purbakala dulu itu bisa divisualisasikan lagi kan. Nah apalagi zaman 2000 tahun yang lalu banyak pelukis dan banyak ahli-ahli sastra ya kan. Dan itu merupakan suatu hal yang ya wajib kita laksanakan. Memajang gambar-gambar, ikon-ikon ya. Ada beberapa ikon-ikon yang atau benda sakramentali untuk pengusiran eksorsisme, misalnya seperti salib. Seorang Katolik itu kalau tidak memajang salib di rumahnya berarti bukan Katolik sejati yang sudah diberkati, yang ada korpusnya ya. Korpus itu ada lambang indrinya, kemudian ada tubuh Kristusnya di situ. Kalau salib yang lain tidak jelas, nanti salib penjahat, kan kiri kanan salib penjahat. Kalau penjahat di sebelah kanan masih enak lah, kalau penjahat di sebelah kiri kan udahlah jahat, menghujat Yesus lagi kan gitu. Jadi hati-hati juga memilih ya kan simbol-simbol atau lambang-lambang itu ada yang kemudian kalau misalnya ada salib terbalik, bukan salib Dajjal, itu salib Petrus namanya. Ada salib Andreas, silang X dia, kakinya disilang. Ya. Jadi hal-hal semacam itu lagi dibahas, lagi viral-viral di YouTube. Itu kan hanya nyamuk, Pak. Nyamuk itu bahaya. Kalau dia nyamuk demam berdarah, dia bisa menyebabkan kita demam, lalu kehilangan iman. Tapi kalau nyamuk itu kita tangkal pakai kelambu atau kasih dia anti nyamuk, bisa mati ya kan. Nah itulah dengan doa dan firman kan begitu. Nah begitu juga kita berdoa bersama Bunda Maria pada bulan Maria ini. Kan berkali-kali sudah disampaikan katekesenya. Mengapa kita berdoa pada bulan Mei ini dikhususkan oleh gereja ya. Sedunia ini, bukan hanya selokal saja di Kalbar atau di Indonesia, sedunia. Karena ditetapkan ini adalah musim semi, ya kan, musim semi di mana ya lambang kehidupan. Makanya bulan Maria itu bulan 5. Sudah sepantas dan selayaknya secara pribadi dan secara bersama, secara kelompok, secara kategorial kita wajib melaksanakan doa rosario, ya kan? Kalau di misalnya di kampung atau di lingkungan saya terdahulu di Bengkayang itu saya masih waktu pulang kemarin. Sekarang bapak saya yang rajin kan. Nah, dulu saya karena dia yang tinggal di situ. Di Sanggoledo juga masih dia. Kalau di sana tuh tiap hari. Ya kan? Jadi berbeda kita di kota ini. Di kota ini orang semakin kurang
persaudaraan sejatinya. Padahal ada 5 kesalahan, kelalaian yang sering dilakukan oleh orang Katolik. Itu terjadi. 5 kelalaian ini fatal nih. Maka itu Romo Argo itu sampaikan. Yang pertama adalah tidak datang misa pada hari Minggu. Nah, itu adalah kelalaian yang fatal bagi orang Katolik. Itu berdosa berat. Apapun yang terjadi di Pontianak ini nonsen, orang tidak bisa ke gereja. Karena gereja itu sampai membuka pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu misa pada hari Sabtu. Untuk hari Minggu itu ada beberapa paroki. Katedral, MRPD, Keluarga Kudus, Stella Maris, Sisilia, ya kan? Bahkan di Tanjung Hulu. Seingat saya ya, nanti cek ya. Jadi kalau enggak ke gereja, sekarang tinggal telepon ya. Mau kemana? Ya kan, Stella Maris tinggal diantar kan begitu. Oh, enggak ada oplet, enggak mungkin. Ya kan? Mau pakai apa? 2 motor atau memakai 4 mobil. Ya kan? Maksudnya rodanya 4, rodanya 2 begitu ya. Kemudian hari Minggu, wah berderet tuh. Dari mulai jam berapa? Kalau di Kapel Antonius tuh 5:30 orang udah standby. Itu paling awal misa tuh, 5:30. Ya, saya waktu siaran radio udah lihat itu. Wah, rajin tuh. Udah ada yang nunggu sampai 4:30 tuh di situ. Ya. Kemudian jam 6 di paroki kita, kemudian di paroki Keluarga Kudus, paroki Katedral, ya kan? Kemudian nanti 6:30 itu ada Gembala Baik, ada Stella Maris, ya kan? Kemudian ada Tanjung Hulu, ya, ada Sisilia. Oh, mengapa enggak bisa ke gereja? Nah, itu adalah kelalaian. Itu hati-hati, ya. Kelalaian yang sering dibuat orang Katolik, merasa tidak perlu ke gereja pada hari Minggu. Itu fatal namanya. Karena pada hari Minggu itu kita wajib menerima tubuh dan darah Kristus sebagai cinta kita, kesetiaan kita. Jadi kita sebagai umat itu harus disadarkan berkali-kali. Makanya kita harus ingatkan istri, anak kita ke gereja, biarpun dia marah. Lebih bagus dia marah sekarang, kalau sudah terlambat marahnya, sudah terlambat nanti kalau udah misalnya tiada ya. Nah, itu. Jadi aneh juga kalau kita tidak bisa. Sedangkan di kampung-kampung itu ya jam 8, jam 9, jam 10 ada ibadat sabda. Ya kan? Untuk mengenang kerinduan saja dia menerima tubuh dan darah Kristus. Sedangkan kita di kota ini kok enggak bisa, sepele ya katanya. Ya. Sepele. Ya kan? Jadi mungkin itu koreksi bagi kita cek anak-anak kita ya kan. Karena kalau sudah terlambat ya susah. Ya kan? Tunggu dia kesurupan atau tunggu dia histeria, tunggu dia pindah iman baru kita doakan, ya itu udah namanya udah kebablasan. Udah jadi antikristus kan? Udah susah dah. Itu kelalaian ya. Kemudian yang kedua, kelalaian untuk aktif di lingkungan, kata Romo Argo. Setiap umat Katolik itu wajib ikut kegiatan di lingkungan, ikut kegiatan di paroki, ya kan? Di lingkungan itu jangan merasa misalnya udah aktif di kuskupan, aktif di luar, ya kan, terkenal. Tapi di lingkungan, ya untuk hadir itu sulit. Minimal 1 orang perwakilan keluarganya lah. Kan tidak mungkin. Apalagi kita ini anak-anak kita nih, aduh, ya kan. Saya udah ngomel dengan anak saya nih, apa yang kerjaannya, ya kan? Kerjaannya dia hanya marah-marah jadi, ya kan? Nanti bangun lambat, suruh datang ibadat lingkungan pura-pura tidak tahu kan begitu. Ya, mengomel lah dengan anak kita masing-masing, suruh dia aktif. Nanti dia kan jadi bapak, jadi emak, ya kan? Kalau kita sudah berlalu, yang tua-tua ini sudah pandai tidak didoakan ya kan? Pandai kita hanya terkatung-katung di api penyucian. Loh, kalau dia misalnya tak beriman kan, jangan berharap kita masuk surga kalau anak kita tak beriman. Ya kan, apalagi dia pindah iman. Kapan dia ngasih intensi misa ke kita? Ya kan? Nah itu coba direnungkan lah. Kalau dia tak beriman, dia tidak ke gereja. Ya. Saya ingat salah satu kawan saya itu, walaupun dia sudah pindah iman, dia masih ingat. Karena dia mungkin dulu ya di Siantan. Justru abangnya tuh yang masih Katolik, yang jarang ke gereja tuh lupa. Dia masih ingat, oh ya intensi misa untuk mamanya, buat misa untuk 5 tahun, 6 tahun ya, walaupun dia pindah iman. Nah, tidak tahulah dia, karena apa dia. Ya kawan saya dulu Mulika. Yang lain tuh lupa pula. Ya kan? Nah itu bahaya. Kalau dia masih ingat, bagaimana nanti anaknya bisa tidak ingat dengan neneknya. Nah itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu kelalaian untuk membaca Alkitab. Ini orang Katolik. Ya.
sering lupa membaca Alkitab. Padahal Alkitab sekarang tidak perlu beli, tinggal download ya di HP, ya kan? Alkitab kita itu kan 73 kitab. Kalau Alkitab Protestan itu hanya 66 kitab. Jadi Deuterokanonika tak masuk kitab suci menurut orang Protestan, ya. Tapi kalau menurut orang Katolik, dan memang itulah aslinya 73 kitab Deuterokanonika, ya. Jadi hendaknya kita memiliki lah. Kalau tidak mau memiliki pun kita download sekarang. Tidak susah, program Alkitab ada banyak di handphone. Ya kan hanya TikTok, snack video aja dilihat kan begitu. Ya kan YouTube, ya. Nah itu dia ya. Berikutnya yang keempat, ya kan sering salah menganggap agama itu sama. Tidak. Jadi kalau agama itu sama, untuk apa kita beragama? Tak perlulah beragama. Kalau agama itu sama, tidak perlulah kita beriman. Cukup berbuat baik ya. Kata orang agnostik itu kan cukup berbuat baik saja. Ngapain kita ngurus orang katanya. Berbuat baik, tak melanggar hukum, tidak nganggu orang. Tidak bisa. Karena yang baik itu hanya Allah. Bacaan 2 hari yang lalu itu kan Yesus katakan, loh kok kamu bilang saya baik? Yang baik itu kan hanya Allah. Dia mau mengatakan bahwa dirinya Allah. Nah selanjutnya, ya, kelalaian kita itu, yang kelima itu sering salah menyebut. Yang betul tuh Tuhanku, Allahku. Tuhan Allah sebenarnya, bukan Allah Tuhan, ya kan? Kalau Allah itu kan sesembahan yang mulia, kan begitu. Maka waktu Thomas itu menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, enggak kan? Kan begitu jawabannya. Nah itu sering salah ketika kita mengatakan hal-hal tersebut. Nah berikutnya yang sering juga kita harus pahami, ada yang disebut dengan katekese, pengajaran. Hendaknya kita saling memberitahu kalau kita salah, ya kan? Kalau kita lalai. Pengajaran itu karena kita sudah dibaptis, maka kita harus memberikan pengajaran kepada suami, istri, anak-anak, cucu kita. Baik membuat tanda salib, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, doa-doa pokok. Ya kan? Karena kalau nanti mati itu, katanya ada 3 doa yang harus didaraskan tuh. Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Jadi ingat tuh 3 doa itu kan. Saya ingat kakek saya meninggal waktu itu, doa Bapa kami, Salam Maria 3 kali, kemuliaan. Jimatnya dikeluarkan dulu kan begitu. Ya kan? Jimat itu berupa air liur, dibuangnya dulu. Kalau punya jimat dibuang dulu kan begitu. Sama juga dengan kakek saya dulu itu, besi kuningnya dibuang dulu, ya kan? Tidak bisa dijilat. Bapak saya mau menjilat, tidak bisa Pak. Bapak katekis saya bilang kan. Lalu hilang sendiri kan. Jadi kalau punya jimat tuh dibuang dulu lah. Maklumlah orang Dayak ini banyak jimat kan. Ngapa dia tidak bisa masuk ke gereja, panas katanya. Lalu singgahkanlah jimatnya di WC. Lupa, ya kan? Kan begitu. Jadi kalau hari Natal tuh banyak orang keluar tuh bukan panas karena suasana panas apa. Ya. Kalau panas seperti ini ya, panas karena banyak jimat. Kalau kakek saya dulu tuh pantangannya tidak boleh lewat tuh, jemuran, luntur jimatnya. Kalau kakek saya yang satu enggak, lain lagi ilmunya kan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yaitu kita ingatkan bukan apa, karena memang doa itu paling pokok. Minimal lah kita Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan lah. Kalau paling malas pun tak ada salib lah, ya kan? Paling malas pun tak ada salib lah. Ya makan kah, minum kah, atau apa. Jadi itu. Jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa mengimani Kristus adalah yang paling utama. Makanya nanti kita akan dibalas 100 kali lipat. Jadi ganjaran yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada kita itu berasal dari ya kehendak Allah. Dan bersyukur kita bisa hidup sampai detik ini. Karena akhir-akhir ini saya banyak dengar ya kan, tiba-tiba orang kena stadium 4 ya kan. Bahaya Covid ini. Ya kan? Kita pun tidak tahu Covid ini memang membuka semua penyakit rupanya. Ya kan? Memang efeknya katanya 5 tahun ini. Ya jangan terkejut katanya. Ya kan? Tiba-tiba stadium 4, tiba-tiba stadium 4 kan. Waduh. Kita ya berdoa sajalah, ya. Maka untuk itu mari kita saling mendoakan, saling mengucapkan I love you dengan suami, istri, anak, ya kan? Ya enggak tahu kapan waktunya, mau tua, mau ya kan? Anak-anak ini kan kadang ya lupa dia. Nanti nangis dia di pusaranya, pingsan-pingsan. Kita pun bingung kan. Dulu mamanya dilawan, bapaknya dilawan. Nah itu.
Jadi marilah kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan agar persoalan-persoalan yang ada di lingkungan dapat teratasi. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario.